Teman-teman, selamat datang di channel Cerita Maprala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Nah, cerita kali ini datangnya dari Temanggung tentang legenda hantu Muniwarti, sosok perempuan yang menjadi urban legend di daerah Temanggung. Kira-kira tahun 1973. Nah, jadi Murniwati ini adalah seorang anak tunggal dan dia ini udah tinggal sama neneknya dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Karena ya ayahnya udah meninggal sejak dia ini umur 8 tahun dan ibunya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu, dan kini dia tinggal bersama neneknya. Dan dalam lingkungan sosial, keluarga Murniwati ini ya cukup berada karena ya kakeknya ini adalah mantan kades, dan sesudah lulus SMA dia ini bekerja di kantor kelurahan. Selain dikenal sebagai bunga desa, dia ini juga sopan, cerdas, dan religius. Dan sebab itu banyak pemuda yang melamarnya, baik dari kota maupun tetangganya. Tapi Wati selalu menolaknya, dan neneknya sangat kecewa saat itu karena ya dia ini tambah tua dan nggak bakal ada yang numpang Wati ini pas dia ini nanti ya tiada. Namun dari isu-isu kampung yang beredar kalau Wati ini suka sama Burhan, ya dia ini anak orang kaya, tapi ya sifatnya ini keras dan suka ringan tangan gitu, dan ini nggak disukai sama neneknya Wati. Dan dia ini udah berulang kali buat nasihatin Wati agar ya nggak berhubungan lagi sama si Burhan ini. Dan isu kampung itu juga terdengar ke ayahnya Burhan. Jadi dia ini nggak senang kalau Wati ini nantinya jadi menantunya gitu. Karena ya dulu kakeknya Burhan dan kakeknya Wati ini adalah dan pesaing beratnya saat dulu sama-sama buat nyalunin diri jadi kades. Karena menurut ayahnya Burhan, kakeknya Wati ini curang dan jadi dendam tersendiri gitu. Jadi ayahnya Burhan bilang, "Hei nak, kamu nggak usah ya berhubungan lagi sama Wati. Papa udah ada calon kok sama kamu. Kamu sayang bapak kan? Ya udah terima ya." Dengar hal itu, Burhan cuman ya iyain perintah bapaknya. Dan selang beberapa bulan kemudian, nenek Wati sudah mulai sakit-sakitan dan semakin menua. Dan terpaksa Wati ini banting tulang sendiri. Dan sekitar akhir tahun 1974-an, ya kalau Burhan udah nikah sama calon yang dipilihin sama bapaknya. Hal ini membuat Wati jadi shock berat dan terpukul banget. Dan sejak saat itu dia ini nggak kelihatan lagi dan mengubah penampilannya gitu. Dan sejak pernikahan itu Wati ya nggak kelihatan lagi sama warga, dan dia ini nggak bekerja lagi. Dan masuk ke tahun 1975, warga mulai merasa janggal karena ya Wati nggak kelihatan lagi, dan neneknya yang biasanya berjemur di teras rumah kini sudah nggak ada lagi. Sudah hampir 4 bulan atau 5 bulan lah ya. Karena penasaran, akhirnya warga nutup-nutup rumahnya Wati dan gak ada jawaban. Dan karena di teras rumah tercium bau yang sangat bau, akhirnya dia ini manggil warga lainnya buat melihat apa yang terjadi di dalam. Dan pintunya juga gak kekunci, dan hal ini makin membuat rasa penasaran warga makin besar. Dan akhirnya mutusin buat masuk sama-sama. Dan di sana nenek Wati sudah kelihatan. Dia ini lagi tiduran di ranjang, namun ya ingin beranjak dari tempat tidurnya, namun ya tak bertenaga sama sekali. Dan si nenek ini kayak ngeberi kode buat nunjuk-nunjuk ke arah satu gudang gitu. Namun semua warga cuman kebingungan dan makin jadi penasaran gitu, dan cuma saling pandang sambil nutupin hidung masing-masing. Dan saat salah seorang warga nanya di mana Wati, si nenek cuma nangis dan masih nunjuk-nunjuk ke arah gudang itu. Karena rasa penasaran warga semakin besar, jadi mereka ini ngedobrak pintu gudang yang ditunjuk sama neneknya Wati. Dan iya, di sana ada Wati yang sudah meninggal dengan kondisi gantung diri. Sontak saja semua warga histeris dong, dan keadaan jasadnya ini sudah gembung dan mengeluarkan segala cairan dari dalam tubuhnya. Dan gak cuma itu, warga juga melihat kalau jasadnya Wati ini perutnya ini membesar, ya kayak orang hamil. Kira-kira 6 bulan begitulah ya. Dan gegerlah satu kampung, dan ini jadi gosip yang sangat panas. Karena ya warga nggak menduga kalau si bunga desa tewasnya bakal gini, dan mirisnya lagi jasadnya sudah membusuk dan dalam kondisi yang sedang mengandung. Dan setelah jasadnya Wati ini dimakamkan, barulah teror sosok Murniwati ini mulai muncul, dan kondisi desa menjadi mencekam dan sepi.
karena ya warga nggak berani lagi keluar pas udah maghrib. Bahkan ada juga yang nggak keluar sore hari, ya sekitar jam 5 sore lah ya. Dan kita lanjut ke bagian keduanya ya teman-teman, dan sampai sini dulu ya teman-teman. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.